Demokrasi yang tersandra oleh sang penguasa. Di penghujung pemerintahannya, Jokowi berusaha membangun kekuatan yang menurutnya bisa melanjutkan program-programnya, setidaknya bisa menyelamatkan dosa politik dan keluarganya selama menjabat sebagai presiden. Terlalu banyak dosa dan kejahatan yang tidak bisa ditutupi selama menjadi presiden, membuat hatinya tidak pernah tenang, selalu diselimuti ketakutan dan kecemasan. Sebagai seorang presiden yang mau lengser seharusnya bersikap negarawan dan netral sebagaimana yang terjadi pada presiden-presiden sebelumnya, dan dalam sejarah bangsa ini hanya Jokowi yang mau habis masa jabatannya sibuk urusan copras-capres, dan terlibat langsung untuk menentukan calon yang diusungnya, apalagi mengendos capres tertentu. Ada beberapa indikator bagaimana ketakutan Jokowi terhadap masa depan dinilai sangat menakutkan. Jokowi tentu tak ingin kasus mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dijebloskan ke penjara itu terjadi pada dirinya. Inilah manuver Jokowi sebagai bentuk ketakutan akan masa depannya. Pertama, upaya terus mencari cara untuk menunda pemilu atau perpanjangan masa jabatan. Jokowi dengan melibatkan pihak istana terus menggalang dukungan dari musra yang dimotori oleh Luhut, Bahlil, Bamsud dan Lanyala untuk menunda pilkada atau perpanjangan masa jabatan selama 3 periode, sebelum akhirnya ditenggelamkan oleh rakyat. Kedua, skenario capres hanya diisi 2 pasangan agar mudah dibuat kecurangan oleh KPU. Jika hanya 2 calon, suara bisa dibalik, seperti yang terjadi pada 2019, dengan majunya 3 kandidat, Prabowo, Anies dan Ganjar. Akhirnya skenario ini juga gagal. Ketiga, skenario semua capres adalah all Jokowi's men. Sejak awal, Jokowi tidak menyukai kiprah Anies. Karena Anies akan menggagalkan semua impian Jokowi, maka Anies harus dihalangi untuk maju. Berbagai upaya dilakukan Jokowi terhadap KPK, KPU, dan Partai Demokrat Muldoko. Namun sepertinya langkah ini juga akan berantakan, karena Anies akan lolos sebagai capres. Keempat, kasus KM50. Jika Jokowi lengser, dan tidak punya pengaruh, hampir bisa dipastikan akan diusut lagi. Selama Jokowi berkuasa, kasus KM50 tidak mungkin bisa diselesaikan secara serius. Karena akan melibatkan banyak petinggi Polri dan TNI, mungkin juga termasuk Jokowi sendiri. Kelima, kasus tragedi 21 hingga tanggal 22 Mei tahun 2019 yang menewaskan 894 pejabat KPPS yang meninggal secara misterius, akan diusut kembali. Keenam, kasus korupsi putra Jokowi, Gibran dan Kaisang yang dilaporkan Ubaidillah Badrun ke KPK, tapi tidak diusut, akan diselidiki lagi. Ketujuh, kasus mega skandal senilai 349 triliun rupiah di Kemenkeu yang diprediksi melibatkan orang dekat Jokowi. Kedelapan, penerbitan Perpu tentang lahirnya Pancasila dan Undang-Undang Ketenagakerjaan, diduga kembali diusut karena pesanan dari pihak tertentu. Kesembilan, kasus ijazah palsu dipastikan akan terus dipermasalahkan. Kesepuluh, kasus kriminalisasi ulama, termasuk yang dibunuh, akan terus diusut. Kesebelas, mengevaluasi mega proyek kereta cepat Bandung-Jakarta dan mega proyek IKN bila anggarannya membebani rakyat.